yang kita ketahui, Indonesia telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana kemerdekaan tersebut dibantu oleh penjajah Jepang dengan membentuk BPUPKI hingga PPKI. Namun, pertanyaannya, mengapa Jepang membantu Indonesia untuk merdeka? Kan mereka negara penjajah. Nah, bagi yang bingung, yuk buruan disimak videonya ya. Nah, setelah Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang melalui Perjanjian Kalijati, Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda Nippon Indonesia dan diterima baik oleh rakyat Indonesia. Namun, pada kenyataannya Jepang berubah menjadi sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan kepada rakyat Indonesia. Dengan kekejaman Jepang itu justru memupuk rasa persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia untuk membentuk gerakan perlawanan mengusir Jepang dari Indonesia. Di samping itu, pasukan Jepang mengalami kekalahan di berbagai tempat pertempuran. Dengan demikian, untuk menarik kembali simpati rakyat Indonesia, Jepang melakukan berbagai propaganda, yaitu mengakui sebagai saudara, Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA, Tentara Peta, pembebasan para pemimpin bangsa, memberikan jabatan penting, membentuk berbagai barisan pemuda, dan Gerakan Kebaktian Jawa. Pada masa kedudukan Jepang telah terancam oleh sekutu, maka Perdana Menteri Jepang terpaksa mengucapkan janji kemerdekaan untuk Indonesia yang direalisasikan dengan membentuk sebuah badan yang bernama Dokuritsu Sumito Sakai atau Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan yang disingkat BPUPKI yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Dengan susunan personalia badan penyidik yang beranggotakan 67 orang dan diketuai oleh DRKRT Rajiman Widyadiningrat dan Wakil Ketua Ichibangse Yoshio, berkebangsaan Jepang serta Raden Panji Sueroso, di mana latar belakang dibentuknya BPUPKI adalah sebagai upaya Jepang agar Indonesia tidak melakukan perlawanan terhadap Jepang dan turut membantu Jepang melawan sekutu. Sebab sekutu memukul mundur angkatan perang Jepang di berbagai wilayah di Indonesia. Setelah pengurus BPUPKI dilantik, badan ini mengadakan sidang terkait persiapan kemerdekaan Indonesia sebanyak 2 kali dan diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyadiningrat. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara, akhirnya menghasilkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juni 1945 yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar yang menghasilkan 3 buah hasil kerja berdasarkan hasil dari Piagam Jakarta, yaitu yang pertama, Pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua, Pembukaan Undang-Undang Dasar, yang ketiga, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Setelah beberapa kali mengalami perubahan, akhirnya perubahan yang terakhir diterima oleh seluruh anggota BPUPKI. Pada akhirnya, BPUPKI dibubarkan karena tugasnya dianggap telah selesai. Setelah dibubarkannya BPUPKI, pemerintah Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dilantik pada tanggal 9 Agustus 1945, di mana terdiri dari 21 orang anggota dan diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan wakilnya Muhammad Hatta. Tugas dari PPK itu sendiri yakni untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Namun, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu, menyebabkan Jepang menyerah pada sekutu. Hal tersebut diketahui oleh golongan muda sehingga terjadi pertikaian antara golongan muda dengan golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Hingga tiba pada hari di mana proklamasi itu dideklarasikan, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945. Ada 2 faktor yang mempengaruhi kemerdekaan tersebut, yakni faktor objektif dan faktor subjektif, sesuai dengan yang kalian lihat pada layar. Berikut adalah teks proklamasi yang ditulis oleh Soekarno, di mana makna proklamasi tersebut secara singkat. Yang pertama, merupakan simbol dari lenyapnya penjajahan negara Indonesia. Yang kedua, merupakan puncak perjuangan bangsa. Yang ketiga, sebagai deklarasi kemerdekaan. Yang keempat, merupakan tonggak awal berdirinya negara yang de facto. Dan yang terakhir, merupakan sumber dari segala sumber hukum di negara.
Setelah dilaksanakannya proklamasi, maka PPKI melaksanakan sidang sebanyak 3 kali dengan keanggotaannya ditambah menjadi 6 orang atas prakarsa dari panitia sendiri. Maka berubahlah sifat dari Badan Jepang menjadi Badan Nasional. Nah, adapun hasil sidang dari PPKI tersebut, yakni sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945, menghasilkan beberapa keputusan, yakni yang pertama, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, mengangkat Insinyur Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pertama, dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional yang bertugas untuk membantu tugas-tugas Presiden. Sidang kedua PPKI dilaksanakan pada 19 Agustus 1945 menghasilkan 3, yaitu pembagian provinsi di Indonesia ke dalam 8 wilayah beserta Komite Nasional daerah di setiap provinsi. Kemudian yang kedua, pembentukan departemen dan non-departemen beserta menterinya. Kemudian pembentukan TNI, Tentara Rakyat Indonesia. Lalu sidang ketiga PPKI 22 Agustus 1945 menghasilkan keputusan-keputusan seperti menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BPR. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah, pada awalnya, kedatangan Jepang disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Namun, kenyataannya, Jepang justru lebih kejam. Hal ini membuat rakyat Indonesia melakukan gerakan perlawanan untuk mengusir Jepang. Tetapi, Jepang kembali mengambil simpati rakyat Indonesia. Jepang memberikan janji kemerdekaan dengan Indonesia dengan membentuk Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. K.R.T. Rajiman Widyoningrat dan melakukan 2 kali sidang, yaitu sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang menghasilkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juni 1945 menghasilkan pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan serta batang tubuh Undang-Undang Dasar. Setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuknya PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945 untuk mempersiapkan segala hal tentang kemerdekaan Indonesia. Akibat dari desakan golongan muda, Insinyur Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah Indonesia merdeka, PPKI melakukan sidang sebanyak 3 kali, yakni sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945, dan sidang ketiga pada tanggal 22 Agustus tahun 1945 untuk membangun serta membentuk pemerintahan negara Republik Indonesia. Nah, itu tadi pemaparan materi mengenai proses pembentukan BPUPKI yang dimulai dari penjajahan Jepang hingga detik-detik proklamasi. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada paham kan sama materinya? Tapi kalau belum paham bisa komen di bawah ya. Oh iya, jangan lupa di like dan juga share videonya ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Dadah!